Sehat semuanya? Iya, memang kita mesti semangat. Karena semangat itu bisa membawa teman-temannya yang nggak semangat jadi semangat, begitu kan? Jadi kita mesti semangat, ya, ya nggak? Nah, gitu. Kalau laki-laki nggak usah semangat. Oh, laki-laki mau semangat nggak? Nggak usah ya? Karena biasanya laki-laki itu nggak semangat memang kelihatannya. Tapi biasanya, mudah-mudahan hari ini semuanya semangat. Saya ulang kembali. Bagaimana kabarnya, sehat? Sehat. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasifun. Alhamdulillah teman-teman semuanya, pada saat malam ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehingga kita bisa melaksanakan ibadah yang sungguh luar biasa pahalanya, yang sungguh luar biasa kenikmatannya, yang sungguh luar biasa ampunannya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang beruntung pada malam ini, insyaallah. Amin. Kadang saya merasakan, ya Allah enak banget sih puasa, kayaknya asik banget ya. Ya gak sih? Teman-teman menikmati gak? Kalau siang-siang suasananya gitu kan, asik ya. Jangan membayangkan makannya, jangan. Kalau makan enak ya enggak. Tapi apa ya, suasananya gitu loh. Apalagi kalau teman-teman malam ya. Biasanya kalau malam itu teman-teman, kalau malam teman-teman mau tidur itu nggak ada yang menemani baca Al-Quran, itu nggak ada ya. Kalau sekarang teman-teman mau tidur itu sambil dengerin orang tadarus, baca Quran. Kalau orang Cilegonnya bilangnya apa? Memikran, memikran. Memikran. Kalau biasanya paling suara-suara sayup angin. Selaginya ada paling suara-suara musik gitu kan ya, atau nggak berisik gitu kan ya. Sekarang ada suara baca Quran, baca mikran ya, begitu ya. Tanpa disadari kita menikmati, gitu ya. Enak gak sih? Kayaknya kalau setiap hari kayak gitu terus saja ya, enak kayaknya ya. Iya loh teman-teman, kan nikmati kayak gitu ya Allah gitu kan ya. Apalagi kalau teman laki-laki nih. Kalau teman-teman laki-laki di kampung misalnya atau di mana-mana di masjid, biasanya kalau sholat biasa gitu kan ya, sholat maghrib di selain bulan Ramadan, sholat isya di selain bulan Ramadan, sholat subuh di selain Ramadan, itu sholat subuh itu sepi ya biasanya ya. Tapi kalau bulan suci Ramadan pas sholat di masjid, rame, sholat subuhnya rame loh. Ya lama-lama makin maju. Nanti saya jelasin mas, sabar mas ya, sabar ya, insya Allah mas. Nanti ada waktunya mas saya jelasin, sabar mas, sabar. Nah gitu. Atau misalnya sholat maghrib teman-teman, atau sholat isya. Biasanya sholat isya itu juga dua saf. Paling banyak 5 saf itu sholat isya itu. Sekarang tarawih, hampir penuh musola. Iya nggak, sampai di luar, apalagi emak-emak tuh kalau sholat tuh carinya di luar. Iya, saya itu teman-teman, rumah saya itu di Taman Cilegon ya. Di Taman Cilegon itu ngelewatin masjid pinggir jalan itu 2 atau 3 masjid, saya lupa lagi ya, perkiraan 3 lah. Itu kalau ngelewatin masjid, emak-emak itu taraweh kayak gitu, sambil ngeliatin jalan.
gitu ya. Nggak tahu dia sambil menikmati, nggak tahu dia sambil ngitungin motor yang lewat gitu kan ya, saya nggak tahu. Cuman saya melihat, kayaknya emak-emak itu nikmatin banget ya sholat tarawih di luar itu. Iya nggak? Kayaknya suasana kayak gini nih asik gitu loh. Ya teman-teman, asik banget seriusan dinikmatinya. Kemarin teman-teman sebelum masuk bulan Ramadan kita kayaknya kalau udah datang bulan Ramadan tuh enak kayaknya gitu ya. Sesuatu yang ditunggu-tunggu gitu kan ya. Dan sekarang sudah kita nikmati begitu kan. Semakin kita nikmati semakin enak teman-teman, semakin enak. Nanti lama-lama hilang. Mudah-mudahan tahun depan kitanya sampai lagi di bulan suci Ramadan. Amin. Dan harapannya mudah-mudahan kita bukan hanya menahan rasa haus, menahan syahwat, ya enggak, bukan hanya menahan rasa lapar, tapi kita juga insya Allah mudah-mudahan mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran, dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpahkan, curahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua, agar kita mampu menjadi orang-orang yang selamat di dunia juga selamat di akhirat. Teman-teman semuanya, konon ada 4 golongan orang hidup di dunia. Ya, ada 4 golongan hidup di dunia. Pertama, orang yang selamat di dunia tapi tidak selamat di akhirat. Orang yang selamat di akhirat tapi di dunianya biasa-biasa aja. Orang yang selamat di akhirat juga selamat di dunia. Dan yang keempatnya, orang yang tidak selamat di akhirat juga tidak selamat di dunia. Contohnya apa? Udah hidupnya miskin, tukang nyolong alias maling, susah hidupnya, stres hidupnya. Di akhirat disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Itu golongan yang keempat. Na'udzubillah. Begitu loh. Ada golongan yang ketiga, hidupnya sejahtera, apa saja yang dia inginkan Allah kabulkan. Ibadahnya rajin, sedekahnya rajin, berangkat haji setiap tahun. Dia bahagia di dunia, juga bahagia di akhirat. Ini yang kita harapkan. Walaupun agak kecil kemungkinannya ya, tapi ini yang kita harapkan teman-teman. Kita berdoa mudah-mudahan kita dapat yang nomor 3 gitu loh teman-teman. Walaupun kita agak sulit ya dilakukan ya, tapi mudah-mudahan kita bisa teman-teman. Yakin ya teman-teman ya. Bismillah ya, yakin ya. Iya, kita bahagia di dunia juga bahagia di akhirat. Ada juga teman-teman orang yang bahagianya di akhirat tapi di dunianya biasa aja. Mau beli durian nggak punya uang, mau beli mobil nggak punya uang, mau beli makan padang nggak bisa, paling bisanya ya seadanya. Tapi dia masih bertahan gitu loh. Yang masih mending daripada yang pertama. Dia selamat di dunia tapi dia tidak selamat di akhirat. Naudzubillah. Atau bahkan tadi dua-duanya yang nomor 4. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita tergolong pada orang-orang yang nomor ketiga, selamat di dunia juga selamat di akhirat. Dan teman-teman semuanya, jika kita menginginkan menjadi orang yang masuk gelombang ketiga teman-teman, atau golongan yang ketiga, maka kita harus rajin-rajin bermuhasabah. Naon eta bermuhasabah? Berintrospeksi diri. Sudah sejauh mana sih kita melangkah teman-teman semuanya? Sudah sejauh mana sih kita melakukan sesuatu teman-teman semuanya? Apapun yang teman-teman lakukan, mestinya itu ada introspeksi. Kalau sudah introspeksi, berarti dari awal kita sudah ada rencana. Karena introspeksi itu sama dengan evaluasi nantinya teman-teman semuanya. Maka mestinya ketika kita mau melakukan sesuatu, ada rencana. Rencana itu apa? Planning. Mesti ada planning teman-teman. Jangan sampai kita melangkah itu tanpa ada planning. Kalau kita melangkah tanpa ada planning, seperti kita melangkah tanpa ada niat teman-teman. Iya enggak? Orang yang melangkah tanpa niat itu teman-teman sama dengan orang yang melangkah tanpa tujuan.
Orang yang melangkah tanpa tujuan itu sama dengan orang yang melangkah tanpa arah. Iya loh, kasihan banget tuh, seriusan. Maka mestinya kita tuh punya arah gitu loh. Kalau kita sudah punya arah, kita mesti punya tujuan. Oh, saya mau ke Jakarta. Kalau saya mau ke Jakarta lewatnya lewat mana ya? Oh, lewat Lampung. Nanti dari Lampung ke Medan. Dari Medan ke dari Kalimantan baru masuk ke Jakarta. Itu sesat namanya. Kalau orang mau ke Jakarta, berarti yang pas itu lewat tol Tangerang, masuk Jakarta sampai. Itu namanya punya tujuan. Kalau orang sudah punya tujuan, mesti merencanakan mau lewat mana nih. Ini saya ke Jakarta nih, mau pakai tol, mau lewat tol, bukan pakai tol ya, mau lewat tol atau lewat jalan raya, mau pakai kendaraan pribadi, apa kendaraan umum, atau naik motor, atau jalan kaki. Kan itu bagian daripada rencana. Sama teman-teman ketika ingin selamat di dunia juga selamat di akhirat. Kalau teman-teman pengen selamat di dunia juga selamat di akhirat tanpa rencana, emang bakal bisa selamat dunia dan akhirat tanpa ada rencana? Gak mungkin teman-teman, gak mungkin. Maka kemudian kita mesti punya rencana. Sama halnya dengan hari ini kita bulan suci Ramadan. Apakah teman-teman sudah merencanakan sesuatu sebelum masuknya bulan Ramadan? Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah. Belum merencanakan? Nah, bagus nak, lanjutkan nak. Bagus. Jangan semangat nak. Sekarang hari ke-berapa? Hari ke-10. Hari ke-10. Malam ini? Kok jadi lupa gitu ya? Saya jadi nggak yakin. Malam ini malam berapa ini? 12 apa 11? Apa 10? 1, 2 Minggu, Senin. Oh iya, saya tahu. Mungkin ada mulainya hari Sabtu ya. Oh, ada hari Jumat juga ya? Oh, hari Minggu. Oh, enggak, saya khawatirnya ada yang hari Jumat, ada yang hari Sabtu, bahkan ada yang hari Senin mungkin ya. Oh. Ya oke, Andre saja kalau kita sepakati hari Selasa, hari Minggu, berarti malam ini malam ke 11. Oke. Teman-teman semuanya, tidak ada yang terlambat jika kita ingin berubah. Ya enggak? Ya enggak? Oke, tidak ada yang terlambat. Teman-teman semuanya, jika memang kita belum bisa merencanakan kemarin di saat mau datangnya bulan suci Ramadan, dan sekarang kita terlalu menikmati tadi, saking menikmatinya tilawah aja jarang. Ya enggak? Saking menikmatinya tarawih aja enggak. Cuma 2 rakaat doang. Udah tarawih? Udah mak, berapa? 2 rakaat. Masa 2 rakaat doang seperti tarawih? Hanya 2 rakaat. Formalitas doang deh, biar gak bohong, ya gak? Emang bener sih gak bohong sih. Udah tarawih? Udah. Bohong gak? Enggak sih ya. Cuman berapa rakaat? 2. Padahal ada 20 rakaat. Bagus itu nak. Nanti besok 1 rakaat aja nak. Rencanakanlah. Sekarang kita coba rencanakan, teman-teman semuanya. Coba kita rencanakan. Hari ini tema kita adalah memelihara bacaan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Ya, tema kita hari ini kayak gitu. Saya minta waktu setengah jam aja sih. Udah baru menit pak kita pak. Jangan ya pak, saya capek pak. Setengah jam aja ya. Saya bicara mukaddimah aja udah setengah 15 menit kayaknya nih. Berarti tinggal 15 menit lagi ya. Oke, iya aja kamu. Oke. Teman-teman semuanya, kita itu yang pertama mesti merencanakan. Ya, merencanakan. Kira-kira nih bulan suci Ramadan ini saya mau dapat puasanya berapa hari ya, misalnya.
Saya mau dapat qiyamul lailnya berapa hari ya dalam sebulan misalnya. Mau berapa hatam Al-Quran ya dalam sebulan ini misalnya. Tuhannya mau kayak gimana ya misalnya. Ada nggak yang sudah merencanakan hal itu? Ada ya? Ada ya? Jangan sampai teman-teman semuanya, semakin bertambahnya umur kita, semakin menurun kualitas ibadah kita loh. Naudzubillahi min dzalik, seperti itu. Naudzubillah. Dulu teman-teman waktu SD ketika mau tarawih mesti tanda tangan, ya enggak? Tanda tangan siapa? Ke imam. Pak, Ustadz minta tanda tangan Pak Ustadz, kena laporan katanya gitu kan. Setiap hari tarawih rajin. Tilawahnya setiap hari buat laporan, ya nggak apa-apa buat laporan juga. Yang penting dia ngelakuin gitu loh. Duhanya setiap hari di checklist, rajin. Ya nggak, MTS masuk, MTS masih rajin. Bahkan MTS dua kali hataman begitu loh. SMA 2 kali hataman waktu aliyah. Pas masuk kuliah melehoy. Ya enggak? Jangan sampai kualitas ibadah kita jadi menurun gara-gara umur kita semakin tua. Bukankah sebaliknya teman-teman semua? Bukankah sebaliknya ketika umur kita semakin bertambah, maka kualitas ibadah kita juga harus semakin bertambah begitu loh. Kan begitu teman-teman semuanya. Iya enggak? Nah, sekarang coba kita rencanakan teman-teman semuanya. Siapa yang hari ini sudah dapat sudah hatam? Baca Qur'annya sudah 1 kali hataman di bulan suci Ramadan. Al-Baqarah. Bagus itu nak. Enggak Yasin aja kamu nak. Ada? Oke, belum ada. Ada yang sudah 25 juz. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, Masya Allah. 5 juz lagi itu berarti 2 hari lagi insya Allah. Berarti anti bakal 2 kali insya Allah. Cuma ya, mudah-mudahan insya Allah. Karena kalau perempuan itu biasanya ada jadwal khususon gitu. Kalau 10 hari atau 12 hari 1 kali hataman, berarti 24 hari itu 2 kali lah ya insya Allah, mudah-mudahan. Oke, ada yang sudah 20 juz bacaan Al-Qurannya? Mas 20 apa? 20 lembar. Bagus itu nak, 20 lembar nak. Iya nak, bagus nak. Ikro 20 kali. Bagus itu nak. Besok Al-Ikhlas aja nak. Qul huwallah. Bagus itu, bener itu. Daripada nggak sama sekali, mending baca Quran walaupun Al-Ikhlas. Iya, nanti kamu tak balikin lagi. Daripada kamu besar, mending kamu kecil lagi aja. Jadi TK lagi. Oke teman-teman semuanya. Oke, 15 juz. Alhamdulillah, 15 juz. Masih bisa kekejar 2 kali hatam ya, mudah-mudahan ya insya Allah ya. Teman-teman semuanya, hal ini memang mesti kita rencanakan. Teman-teman ya. Teman-teman, kalau kita rencanakan sesuatu tadi, kuncinya berarti kita sudah punya tujuan. Oke, karena kita temanya memelihara bacaan Quran di bulan suci Ramadan, maka misalnya andaikan kita teman-teman semuanya target 3 kali hatam. 3 kali hatam. 3 kali hatam dalam bulan suci Ramadan. Berapa juz Al-Quran? 30. Kalau 1 kali hatam berarti 1 hari 1 juz. Kalau 3 kali hatam 1 hari, bagus itu nak, 3 juz. 3 juz. 3 juz. 1 juz berapa kali, berapa halaman? Perkiraan 10. Perkiraan 10. Kalau misalnya teman-teman 3 kali hataman, berarti 1 hari baca berapa halaman? 30 halaman. 30 halaman dalam sehari. Kalau teman-teman targetnya 3 juz. Oke, 1 hari sholat berapa waktu? 5 waktu. 30 bagi 5 berapa? 6 apa?
6 lembar. 6 lembar. 6 lembar ya. Oke, 6 lembar. Teman-teman semuanya, setiap teman-teman selesai sholat, teman-teman baca Quran minimal 6 lembar. Bisa itu? Insya Allah. Waduh Pak, ngantuk Pak. Puasa nih kita ini durung lancar bapakmu ya. Waduh Pak, usahanya juga kerja Pak. Santai. Waduh Pak, ya terus ya waduh terus. Selesai kamu. Ya enggak? Oke, teman-teman semuanya. Kalau kita merencanakan sesuatu mesti punya tujuan. Kalau kita bikin tujuan, kita mesti punya tolak ukur. Tolak ukur dalam diri kita. Oke, saya kerja. Oke, saya kuliah. Oke, saya ngapain lagi? Oke, saya ngapain lagi? Kayaknya 2 juz aja. 2 hatam aja deh. 2 kali hataman. Oke, bismillah 2 kali hataman. Bismillahirrahmanirrahim. Puasa bulan Ramadan ini 2 kali hataman. Misalnya, berarti kalau 2 kali hataman 1 hari berapa lembar? 12. Oke, kalau tadi 30 juz ya, 30 lembar ya dalam sehari ya. Berarti ini 20 lembar dibagi 5. 4. Berarti kita mesti baca minimal 4 lembar setiap habis sholat. 4 lembar itu nggak lama loh. Iya nggak? Paling 10 menit ya. Bagian lancar. Oh iya. Yang enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Itu gak lancar? Lancar gak itu? Lancar itu. Ya lancar. Yang gak lancar gimana? Yang gak lancar gimana? Dal jaberda lam cerel. Oh bengen ya? Ya kayak gitu kan? Kalau gak anak kecil, dalikal kita bula roiba fihi hudal. Kayak gitu ya. Coba teman-teman lihat orang yang baru bisa baca Quran. Misalnya abu abi suene. Tapi nggak apa-apa. Gitu loh teman-teman. Iya nggak? Nah, terus bagaimana Pak agar kita bisa baca Quran dengan jelas, dengan lancar? Kira-kira kalau 4 lembar itu 10 menit gimana sih? Mesti tartil. Tartil itu gimana? Teman-teman sekarang muda-muda loh ya. Kalau kita mau pakai lagu itu enak ya. Oh lagunya siapa bisa begitu. Lagu siapa ya teman-teman? Muhammad Abdurrahman As-Sudes misalnya. Terus Al-Gumedi. Banyak ya aliran murotal kayak gitu ya. Jamil aja ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Misalnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dan seterusnya. Atau misalnya kita pakai lagu yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Misalnya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan seterusnya. Teman-teman, memang mesti tartil.
Kalau kita baca Quran dengan tartil enak loh. Bukan hanya kita yang baca Quran yang merasa enak, tapi orang yang denger juga enak. Coba teman-teman di kampung baca Quran anak-anak kecil. Kadang-kadang lah. Seampun, mau dimarahin, mau lagi belajar ya. Bahkan orang tuanya juga, sana nak, nggak apa-apa nak, acak-acak juga nggak apa-apa nak, yang penting kamu belajar nak katanya. Ini kayak gitu loh anak sekarang loh, orang tuanya loh. Jadi anaknya belum bisa baca Quran dengan baik dan benar, tajwidnya masih itu, orang tuanya ngedukung. Dan nak di speaker aja nak, nggak apa-apa di masjid nak. Lah wis kebarang baca Quran acak-acakan lah. Alladina kafaru. Mau dimarahin gak enak ya Allah kamu teh ya. Pernah loh saya itu kayak gitu. Mang katanya, usir Reren, anak saya mau ngaji katanya. Ya astagfirullahaladzim. Anak saya mau ngaji katanya. Masih kecil anaknya, tapi dia berani memberhentikan orang tua yang lagi ngaji. Ya gak apa-apa sih, bagus. Biar anaknya semangat. Tapi kayaknya kalau belajar mau di rumah aja deh ya. Iya, kasihan orang yang lagi sakit gigi. Gitu. Ya teman-teman, gitu loh. Nah, maka kan kalau kita baca Quran itu mesti tartil. Pak, sayanya nggak bisa pak, suara sayanya jelek. Suara saya, suara kamu, suara kita sama. Ngomong apa semuanya. Kecuali teman-teman nanti pergi ke Palembang, Apo. Iya, ke Medan Ape lo. Begitu loh. Tapi kalau kita di sini semuanya sama. Suara kita sama. Begitu loh. Pak, gimana sih Pak caranya Pak biar kita tuh bisa lagunya tuh enak gitu kan. Kamu ganti musik di HP kamu. Gak ada musik satu pun selain murotal. Udah, itu aja. Ada yang kayak gitu? Banyak gitu kan gak ada. Nah, saya gak ada musik satu pun. Paling juga telolet gitu-gitu doang. Cuman nada ding doang. Gak ada musik satu pun. Gitu loh teman-teman. Ganti semua musik yang ada di HP jadi Al-Quran. Dengerin. Mau tidur, dengerin Quran gitu loh. Bahkan sehari semalam Quran terus. Jadi lama-lama itu terekam dalam diri kita, dalam pikiran kita. Ada loh orang yang hafal Quran itu bukan karena dia menghafal, tapi karena terdengar bahkan bukan mendengar, terdengar doang. Gara-gara tetangganya, Islami banget ya tetangganya. Setiap hari baca Quran aja. Terdengar, bukan mendengarkan ya, terdengar. Karena mau ditutup juga nggak mungkin, ya nggak? Karena misalnya tetangganya itu pesantren, setiap hari baca Quran aja di soundnya gitu loh. Akhirnya dia terdengar dan lama-lama hafal. Sampai baca Fatihahnya udah kayak imam di Arab Saudi bisa begitu kan. Luar biasa. Nah jadi teman-teman semuanya, kalau kita nggak bisa sering-sering dengerin bacaan Al-Quran. Kalau teman-teman mau dengerin bacaan Al-Quran, fokus satu saja deh kalau untuk awal ya, mohon maaf ya teman-teman. Kalau teman-teman pengen baca Quran dengan baik dan benar, dengan tartil, dengan suara murotal yang bagus, jangan semua diambil gitu loh. Kalau untuk awalan ya, kalau untuk awalan satu saja. Anda kan misalnya teman-teman mau Abdurrahman As-Sudais misalnya kayak gitu, udah itu aja dulu. Sampai teman-teman hafal ritmenya, hafal nadanya, kalau sudah oke baru ke yang lain gitu loh. Kenapa? Karena kalau teman-teman main colok gitu loh. Hari ini kita baca aliran ini, nada ini. Besoknya nada ini. Teman-teman nggak cepat gitu loh. Bisa cuma lama dia. Ya, jadi konsentrasi dulu aja. Nah, nanti baru kalau sudah bisa kita pindah ke nada yang lainnya. Begitu ya. Oke teman-teman. Jadi mesti kita punya tujuan. Setelah kita punya tujuan, punya rencana. Kalau kita sudah punya rencana, baru punya target. Oke teman-teman semuanya.
Triknya teman-teman semuanya gimana sih Pak biar kita selain tadi selain kita baca Qurannya bagus, kita juga pengen semangat tuh Pak. Kadang kita tuh sudah itu loh Pak, sudah kita rencanakan. Misalnya targetnya tadi 4 halaman dalam satu lembar, karena kita targetnya 2 kali hataman. Tapi Pak kita itu nggak konsisten, ya nggak istiqomah. Kadang lagi rajin ya enggak, pas habis duhur tuh udah Pak pokoknya mau terus duhur itu kok uangnya larang baca Quran. Kenapa? Ingetnya kolok bebus angel pokoknya mah. Ingetnya udah kebayangnya es campur, pekaka, ayam bakar segala macam. Kalau enggak udah langsung disuruh emak beli ini beli itu kayak gitu kan ya. Oke teman-teman semuanya, kita kalau pengen istiqomah, pertama kita harus punya partner. Apa? Partner. Teman-teman punya partner ya? Belum punya partner ya? Belum punya ya? Kasihan amat. Punyalah partner, jangan lama-lama. Maksudnya apa sih Pak? Partner hidup. Maksudnya apa? Istri, suami. Pak, saya kan belum punya. Ya teman berarti kalau nggak punya istri suami mah teman. Bukan pacar, teman. Ya, teman. Maksudnya apa gimana Pak? Gimana caranya? Caranya teman-teman semuanya janjian. Kamu mau berapa juz? Berapa hataman? 2 kali. Yuk kita saling mengingatkan yuk. Jangan gitu deh teman-teman. Yuk. Oke. Nanti saling bertanya. Kamu dapat berapa juz? Dapat sekian. Waduh, saya baru sekian. Kejarlah gitu loh. Ya enggak, biar ada yang mengingatkan. Kalau bisa enggak cuma 1-2 orang, bergrup 10 orang, 5 orang, laporan di grup. Gitu loh teman-teman. Kalau enggak kayak gitu, sulit. Karena setan itu teman-teman ya. Teman-teman, karena setan itu teman-teman semua. Teman-teman, karena setan itu menggoda kita dari berbagai macam cara. Begitu loh. Ada yang males-malesan caranya, ada yang pengen pipis, ada yang lagi punya air wudhu, pengen kentut, udah kentut aja deh, mau ngambil air wudhunya males, udah gak baca Quran deh, gitu kan ya. Itu sama halnya teman-teman, misalnya mau sholat lagi gak punya air wudhu mah, nggak pengen kentut, pas udah ambil air pengen ngising. Kan gitu ya, pengen kentut. Coba aneh kadang, tadi mah nggak pengen kentut, pas udah habis wudhu malah pengen kentut gitu loh. Nah seringkali kan kayak gitu tuh, kita udah punya rencana nih, udah semangat, saya habis tarawih ini mau baca Quran dulu deh, habis pengen pipis, aduh nggak jadi lagi. Ya enggak, mau diampet, susah. Udahlah, nanti aja deh. Nah kayak gitu teman-teman. Makanya kita mesti punya partner. Jadi kalau udah punya partner, walaupun kita pipis, kentut, kita ada motivasi buat, saya harus baca Quran, saya harus wudhu lagi, gitu loh. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Selanjutnya teman-teman semuanya, selain kita punya partner, teman-teman semuanya, kita mesti punya yang namanya jadwal-jadwal khusus. Andai kan begini, Pak, saya itu kalau habis duhur gak bisa baca Quran karena saya kerja, ya enggak. Sedangkan tadi targetnya kalau 2 kali hataman, berarti setelah sholat itu 4 lembar kan. Nah tinggal teman-teman sesuaikan. Berarti kalau misalnya 4 lembarnya enggak, kalau teman-teman duhur gak bisa diganggu atau gak bisa baca Quran, berarti setiap kali waktu sholat ditambah 1 lembar. Rakaat lagi 1 lembar, berarti 5 lembar setiap kali sholat. Gitu loh teman-teman, disesuaikan. Pak, sayanya maghrib sama asar Pak nggak bisa Pak. Kenapa? Karena saya jualan Pak, jualan es campur di rumah. Oke, berarti kalau begitu 2 kali gak bisa dipakai, berarti 20 lembar dibagi 3 berapa?
6,5 ya, 6,5. Oke, berarti 6,5. Berarti kamu setiap sholat subuh, duhur sama isya mesti 6,5 lembar. Coba sayanya nggak bisa baca Quran kalau waktunya isya, maghrib sama asar misalnya. Berarti kita sesuaikan. Coba kalau kitanya nggak bisa baca Quran, coba misalnya gitu. Lalu kamu tak dupa juga kamu ya, gitu loh teman-teman. Maksud saya disesuaikan. Pak, kalau saya nggak bisa waktunya bis maghrib, saya ganti aja deh Pak, jam 9 malam. Jadi habis taraweh saya baca Quran, istirahat, saya baca Quran lagi, nggak apa-apa. Atau Pak, saya habis qiyamul lail nih Pak, langsung 1 juz. Silakan, nggak apa-apa kalau kamu nggak ngantuk. Paling dapat 5 lembar kayak gini. Gitu ya, oh kuat, bagus itu berarti nak. Lanjutkan nak ya, begitu. Nah itu teman-teman semuanya. Oke, sebentar. Nah teman-teman semuanya, selanjutnya kita itu kadang motivasi kita itu berubah-ubah ya. Karena kesibukan kita, karena kemalasan kita, karena mohon maaf misalnya kita ada sesuatu yang dadakan, atau bahkan kitanya sakit. Nah teman-teman semuanya, selain itu kita juga mesti punya tadi, selain grup atau teman atau partner yang tujuannya untuk saling mengingatkan, juga tujuannya untuk bersama-sama bertadarus. Teman-teman, saya sih berpikir ya, kalau ada mabit ini tujuannya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai teman-teman semuanya ikut mabit itu hanya pindah tidur. Ya, pindah tidur. Ya, apa? Pindah tidur. Apa teman-teman? Pindah tidur. Yang biasanya di rumah pakai kasur, di sini pakai karpet. Namanya pindah tidur. Tidak ada satupun peningkatan dalam diri kita ikut mabit. Jangan sampai seperti itu teman-teman semuanya. Rugi waktu, rugi uang, capek, ya enggak? Kalau nggak ada peningkatan ngapain lah teman-teman kita capek-capek? Atau mending kita di sana aja. Maka mestinya sertifikat mah lain cerita gitu kamu mah. Maka mestinya teman-teman semuanya kita itu mesti mendalami gitu loh. Oh saya tujuan mabit itu adalah untuk meningkatkan iman dan takwa kita. Gitu loh teman-teman. Oh setiap hari kita tadarus. Pak, panitia ikut tadarus ya Pak. Udah panitia, saya masa bodoh deh gitu loh teman-teman. Jangan berpikir yang tidak baiknya, tapi kita cari yang baiknya, yang positifnya. Ayo kita tilawah bareng gitu loh. Gitu loh teman-teman. Di sini tilawah bareng, kita lihat mau berhenti, orang belum berhenti, lanjut lagi, mau berhenti lagi, masih yang lainnya lanjut, kita lanjut lagi gitu loh. Terus teman-teman semuanya, kalau kita baca Quran, jangan sering-sering lihat halaman ya, atau dihitung halamannya, udah berapa lembar ya, baru selembar udah dihitung, baru selembar, enggak kayak gitu ya, atau kita lihat jusnya, jus 5-nya 5 lembar lagi, masih lama. Lanjut baca, akhirnya apa coba teman? Malas duluan. Udah kalau baca aja, baca sampai ketemu juz 5 misalnya begitu. Jangan dilihat, ini udah dipegang duluan. Ini kan ini lembarannya. Teman-teman baca udah kayak gini. Dihitung lagi. 5 lembar lagi. Dihitung lagi, 4 lembar lagi. Itu yang bikin kita akhirnya malas teman-teman. Karena kita merasa masih lama selesainya. Jadi kalau kita baca aja, baca gitu lah. Yang terakhir teman-teman semuanya, karena waktu ini mau habis ya. Yang terakhir teman-teman semuanya, jika kita bisa, kita fahami isi Al-Qur'annya. Ya, fahami isi Al-Qur'annya. Oh, misalnya kita baca surat Al-Ikhlas misalnya. Oh, tentang keesaan Allah ya. Oh, berarti Allah itu esa ya, begitu ya. Nah jadi kita baca teman-teman. Kalau bisa sih setiap hari itu ada sesuatu yang masuk dalam diri kita gitu loh. Faham kita tuh, oh makna surat ini tuh ini, makna surat ini tuh ini. Minimal teman-teman judul surat aja, nama surat.
Nama surat itu kita paham gitu loh. Oh, surat ini tuh artinya ini gitu loh. Minimal itu teman-teman. Ya, jadi itu yang mesti kita lakukan teman-teman semuanya. Karena memang kenapa sih kita mesti baca Quran? Tadi teman-teman semuanya ayatnya sudah saya bacakan. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus shalah. Nah, di sini katanya, bacalah apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepadamu, yakni membaca Al-Qur'an. Ya, baca Al-Qur'an. Jadi bacaan Al-Qur'an ini memang suruhannya Allah, bukan lagi Nabi Muhammad, tapi suruhannya Allah, perintahnya Allah bahwa kita itu suruh membaca Al-Qur'an. Gitu loh. Kitab yang diwahyukan oleh Allah yaitu Al-Qur'an, membaca. Kenapa teman-teman semuanya kita mesti membaca Al-Quran? Karena kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya bahwasannya kalau Allah Taala kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ikra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Orang yang membaca Al-Quran itu bakal diberikan syafaat kelak di yaumal kiamah. Begitu ya. Jadi ketika kita sering-sering membaca Al-Quran, Al-Quran bakal memberikan kita syafaat nanti ketika kita sudah meninggal, ketika kita nanti dibangkitkan di hari kiamat. Begitu teman-teman. Nah, itu cukup menjadi dasar bahwasannya baca Al-Quran itu bukan sesuatu yang melelahkan gitu loh, hanya memakan waktu, tidak teman-teman. Ada sesuatu yang lebih baik daripada kerelaan kita, daripada pengorbanan kita hari ini. Ada kejutan yang Allah sudah siapkan gitu loh. Iya loh teman-teman. Maka kemudian mestilah kita dari sekarang baca-baca Al-Quran, sering-sering baca Al-Quran. Targeting kalau kita hari ini misalnya bulan ini 1 kali hataman, minimal 1 kali hataman. Iya teman-teman. Dulu waktu saya di pondok, saya dulu mondok itu di Pelamunan. Nah, itu saya ditarget. Saya pernah waktu itu kalau tidak salah sampai 4 kali dalam 1 bulan. Ya, 4 kali hataman dalam 1 bulan. Itu semangat banget, luar biasa. Gitu. Sekarang tadi bener ya, semakin umur bertambah semakin kesibukan, paling 1-2, rata-rata segitu. Nah, cuman kita berharap mudah-mudahan amalan-amalan kita semakin tahun semakin bertambah. Mudah-mudahan semakin umur kita bertambah juga amalan kita bertambah teman-teman. Kalau kita bicara sibuk, semuanya sibuk. Tapi kita bagaimana caranya memanage waktu kita agar semuanya bisa terambil, ya enggak? Gitu teman-teman. Nah, itu dari saya sedikit sharing tentang kiat-kiat atau tips atau cara memelihara bacaan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Jika ada yang bertanya silakan bertanya. Jika tidak ada yang bertanya gak usah bertanya. Begitu ya. Paling kita cukupkan dan nanti kita akan lanjut ke kegiatan yang lainnya. Terima kasih. Saya Habib Alwi Jamalulel, mohon undur diri. Jika terdapat sesuatu yang kurang berkenan saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.